Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan dan menjelaskan materi tentang hipotesis dan pengujian hipotesis. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Aisyah Husina, Alia Pranata, Giska Altamevia, Jihan Fadilah, Mito Mardiantara, dan Al-Qur'ani Zikri. Baik teman-teman, silakan simak video berikut ini. Pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan gabungan dari kata hipo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya kebenaran. Tujuan peneliti mengajukan hipotesis adalah agar dalam kegiatan penelitiannya, perhatian peneliti tersebut terfokus hanya pada informasi atau data yang diperlukan bagi pengujian hipotesis. Jadi, hipotesis merupakan pernyataan deklaratif yang bersifat sementara dan spekulatif yang harus dibuktikan salah atau benarnya berdasarkan data empiris. Materi selanjutnya, macam-macam hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau permasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan perbandingan atau komparasi antara dua variabel. Selanjutnya, hipotesis asosiatif atau hubungan. Hipotesis asosiatif adalah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di dalamnya untuk menjawab pertanyaan adakah hubungan antara dua variabel penelitian. Selanjutnya, hipotesis nihil. Hipotesis nihil tidak lain adalah merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara variabel yang menjadi minat si peneliti. Hipotesis nihil bukanlah merupakan pernyataan apa yang peneliti pikirkan. Selanjutnya, hipotesis alternatif. Dilihat dari bentuknya, hipotesis alternatif diposisikan sebagai bentuk batasan ilmu pengetahuan setelah diperoleh dari hasil kajian teoretis. Mereka dapat digunakan untuk menempatkan bentuk pertanyaan lain selain hipotesis nihil. Secara simbolis, hipotesis alternatif sering dinyatakan dengan HA. Syarat uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih bervariasi. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitiannya relevan. Selanjutnya, kesalahan tipe alfa dan tipe beta. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar kesalahan tipe 1. Kesalahan ini adalah kesalahan yang diperbuat apabila menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah benar atau seharusnya diterima. Dan gambar yang kedua adalah kesalahan tipe 2. Kesalahan ini adalah kesalahan yang diperbuat apabila menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah atau seharusnya ditolak. Derajat kemaknaan. Derajat kemaknaan ialah di batas untuk menerima atau menolak hipotesis. Nol yang dinyatakan di dalam bentuk luas area dalam kurva. Distribusi normal dan menentukan apakah variabel yang dibandingkan berbeda secara bermakna atau tidak pada suatu derajat kemaknaan tertentu, maka digunakan simbol yang menyatakan derajat ketidakpastian atau merupakan peluang terjadinya hasil sampel terletak di luar batas yang masih dapat diterima. Selanjutnya, hubungan antara alfa dan beta. Pada gambar di atas, bagian yang diarsir merah menunjukkan tingkat signifikansi alfa, sedangkan bagian yang diarsir kuning menunjukkan probabilitas melakukan kesalahan tipe 2 atau B. Hal ini berarti bahwa jika alfa diperkecil, maka beta menjadi lebih besar. Sebaliknya, apabila beta diperbesar, maka alfa menjadi semakin kecil. Prosedur dan cara menentukan pengujian hipotesis. 1. Menentukan formulasi hipotesis. 2. Menentukan taraf signifikasi atau yang digunakan sebagai
3 acuan 0,05 atau 0,01. 4. Menentukan kriteria pengujian, yaitu keputusan untuk menerima. 5. Atau menolak H0 berdasarkan perbandingan antara nilai P. 6. Dengan nilai A. 7. Menentukan teknik uji sintaksis yang tepat. 8. Membuat kesimpulan, yaitu mengintegrasikan hasil ujian sintaksis. Rumus uji hipotesis. 1. Sampel Z-test. Z sama dengan X bar dikurang mu0 per to dikali akar N, di mana X bar sama dengan rata-rata sampel, mu0 sama dengan rata-rata populasi awal, to sama dengan simpangan baku populasi, sedangkan N merupakan jumlah sampel. Rumus yang kedua yaitu 1 sampel t-test atau uji T. Rumus uji T sama dengan X bar dikurang mu0 per S bagi pangkat N, distribusi F-nya yaitu sama dengan N kurang 1. Baiklah, sekian dulu materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf.